Apakah Mama pernah capek? Apa yang Mama lakukan ketika sangat letih? Tentu saja istirahat. Bukan itu maksud Kila. Bagaimana kalau jiwa kita lemah lesu? Apabila perasaan tertekan dan hati kita letih lesu, maka yang Mama lakukan adalah berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Wah, seperti Daud. Memang terkadang Daud bisa mengalami kemunduran iman. Seperti hari ini, kita akan mengamati secara cermat bagaimana calon Raja Israel itu sangat lelah berada dalam kejaran Saul, sehingga ia mulai ragu-ragu. Sobat Kila, perhatikan baik-baik apakah tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong anaknya. Mulai yuk! Halo adik-adik, sekarang saatnya saya akan mengajak kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika saya belajar 1 Samuel pasal yang ke-27 ini, saya jadinya pengen curhat sama adik-adik semua. Loh, kok malah curhat, Pak? Iya, karena ketika saya belajar 1 Samuel, saya menjadi sangat sedih sekali. Kenapa kok sedih, Pak? Iya, tokoh yang selama ini saya kagumi jatuh adik-adik. Hah? Jatuh, Pak? Jatuh dari pohon? Kesandung jatuh? Atau bagaimana? Bukan. Daud adik-adik. Daud mengalami kemunduran iman, jatuh imannya. Kok bisa? Gimana ceritanya, Pak? Adik-adik, gini loh. Adik-adik kan tahu bahwa Daud itu sering kali mendapatkan pertolongan Tuhan sehingga Daud selalu lepas dari tangannya Saul. Bahkan Daud itu 2 kali melepaskan Saul dan tidak membunuh Saul, padahal Daud mempunyai kesempatan untuk itu. Mengapa kok Daud melepaskan Saul? Karena Daud taat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Tetapi karena Saul terus-menerus mengejar Daud, Daud lelah. Daud capek. Daud merasa, wah, ini mata Saul seolah-olah ada di seluruh penjuru Israel. Tangan Saul itu ada di mana-mana sehingga siap untuk menangkap Daud kapanpun. Sehingga Daud berpikir, wah, suatu hari pasti aku akan ketangkap juga oleh Saul. Daud lupa bahwa tangan Tuhan jauh lebih kuat, mata Tuhan jauh lebih tajam untuk melihat, sehingga akan mampu terus melepaskan Daud dari semua musuhnya. Tetapi Daud akhirnya terasa lelah. Daud akhirnya mengandalkan pikirannya sendiri. Dia melupakan apa yang telah dialaminya bersama dengan Tuhan. Adik-adik, kalau Daud, orang yang telah begitu banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan saja, jatuh mengalami kemerosotan iman, mengalami kemunduran iman, bagaimana dengan kita? Apa sebenarnya yang terjadi pada Daud, adik-adik? Yang terjadi adalah Daud dikuasai oleh ketakutannya. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya
Daud itu terus menjaga hatinya kepada Tuhan supaya dia tidak dikuasai oleh ketakutannya. Tetapi Daud gagal. Daud akhirnya dikuasai oleh ketakutannya dan dia mengandalkan pengertiannya sendiri. Makanya kemudian dia berpikir, wah, kayaknya kalau aku pergi ke tempatnya orang-orang Filistin menyeberang ke sana, Saul tidak mungkin lagi untuk menangkap aku. Ya, aku mau pergi ke tempatnya orang-orang Filistin. Itu kemunduran, adik-adik. Mengapa seorang yang beriman akhirnya mengandalkan kepercayaannya, keselamatannya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya Daud pergi kepada Akhis, raja Dikat, raja orang Filistin. Apakah Raja Akhis mau menerima Daud? Ternyata mau. Mengapa? Karena Raja Akhis berpikir, oh, Daud itu adalah tentara yang hebat. Kalau dia mau menyeberang, mau membelot, mau jadi hambaku, maka pasti aku bisa mengalahkan orang-orang Israel. Dan Daud akan menjadi hambaku selama-lamanya. Itu pikiran Akhis. Makanya Daud diterima dengan senang hati oleh Akhis. Dan Daud diterima dengan baik untuk tinggal di kota kerajaannya. Tetapi Daud tidak mau. Daud minta supaya dia tinggal di tanah datar. Akhirnya Akhis memberikan Siklag kepada Daud. Sebenarnya Siklag ini adalah kepunyaan orang Israel. Tetapi karena direbut oleh orang Filistin, makanya menjadi milik orang Filistin. Tapi sejak saat itu Siklag menjadi milik raja-raja Yehuda. Daud ada di tanah orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Dan apa yang dikerjakan oleh Daud selama 1 tahun 4 bulan itu, adik-adik? Daud menyerang wilayah selatan dari kota Kanaan, kerajaan Kanaan, daerah Kanaan. Dia menyerang Gitsi. Dia menyerang Amalek. Dia menyerang daerah-daerah selatan. Tetapi ketika dia menyerang wilayah-wilayah ini, Daud tidak membiarkan satu orang pun lolos hidup. Mengapa? Karena Daud tidak mau apa yang menjadi kelakuan dan perbuatannya diketahui oleh Akhis. Jadi ketika dia berperang dan kembali kepada Akhis, dan ketika Akhis bertanya, Daud pasti akan menjawab bahwa dia baru saja menyerang daerah-daerah Yehuda. Adik-adik, ketika Daud jatuh mengalami kemunduran iman, akhirnya Daud berbohong. Daud jatuh kepada dosa yang lain. Tetapi ternyata ada satu dosa yang lebih fatal daripada itu, adik-adik. Yaitu bahwa Daud berkata bahwa dia melawan orang Israel. Berarti dia melawan umat Tuhan. Berarti dia menyangkal umat Tuhan. Ini dosa yang sangat fatal. Karena kalau dia melawan Israel, menolak Israel, berarti dia sedang menolak umat Tuhan. Berarti dia sedang menolak Tuhan itu sendiri, adik-adik. Ini dosa yang sangat fatal. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak umatnya. Walaupun umatnya pernah menolak dan menyangkal dia, tetapi Tuhan tidak pernah menolak mereka. Contohnya adalah Petrus. Petrus diampuni oleh Tuhan. Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan Daud? Suatu saat Tuhan juga akan mengampuni Daud dan menolong Daud, melepaskan Daud dari keruwetan yang dibuat oleh Daud sendiri.
Dari sini kita belajar adik-adik. Kalau hati kita dikuasai oleh ketakutan dan tidak mau memandang kepada Tuhan, kita akan mengalami kemunduran iman dan kita akan jatuh dari dosa yang satu kepada dosa yang lain. Itulah mengapa kita penting sekali untuk menjaga hati kita supaya tetap memandang Tuhan dan tidak memandang ketakutan-ketakutan kita. Dan bersyukur karena Tuhan tidak pernah menolak kita umat tebusannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah menolak kami, namun Engkau mengampuni dan Engkau memulihkan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak jatuh Bapa dalam ketakutan kami, supaya kami tidak mengalami kemunduran iman dan supaya kami tidak terus berkanjang di dalam dosa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik, Allah yang sudah berulang kali menyelamatkan Daud secara ajaib dari kejaran Saul. Selalu dan selalu berbelas kasihan kepada Daud. Itu berarti bahwa Tuhan sanggup melepaskan Daud dari kerumitan yang dibuatnya sendiri. Benar, Kela. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyangkal umatnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya, untuk mengakui bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Besok anak-anak baca dari 1 Samuel 28 ayat 1-8 ya. Semangat!